Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, minal aizin wal faizin. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang model perdagangan standar yang beranggotakan antara lain saya sendiri, Andi Ahmad Amir Lindon, Omtafia Nur Aini, Silvi Mualimah, dan Farajita Nadia Utami. Dalam standar model ekonomi perdagangan dibangun atas dasar 4 hubungan. Antara lain, pertama, hubungan antara produksi, kemungkinan perbatasan, dan kurva penawaran relatif. Yang kedua, hubungan antara relatif harga dan permintaan relatif. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan relatif dunia penawaran dan permintaan dunia relatif. Dan keempat, efek dari hal perdagangan, harga ekspor suatu negara dibagi dengan harga impornya pada kesejahteraan suatu negara. Lanjut. Dalam model perdagangan standar yang membentuk kurva penawaran relatif dunia dari kemungkinan produksi dan kurva permintaan relatif dunia atas dasar preferensi masyarakat. Selain itu, harga ekspor relatif terhadap impor atau nilai tukar perdagangan suatu negara sepenuhnya akan ditentukan oleh perpotongan antara kurva penawaran relatif dan kurva permintaan relatif dunia. Apabila faktor-faktor lain mengalami ceteris paribus, maka akan ada peningkatan terhadap nilai tukar perdagangan di suatu negara, begitupun sebaliknya. Dalam model perdagangan standar yang merupakan model umum dari Ricardian, spesifik faktor, dan HO yang memiliki perbedaan dari pelayanan tenaga kerja, kemampuan tenaga kerja, kapital fisikal, tanah, dan teknologi antar negara dalam Production Possibility Frontiers atau PPF. PPF ini dapat diasumsikan oleh suatu negara untuk menentukan fungsi penawaran relatif. Yang pertama, ada production possibilities dan penawaran relatif. Diasumsikan bahwa untuk memaksimalkan output, suatu negara harus dapat memproduksi. Contohnya yaitu seperti produksi pakaian dan makanan. Yang kedua yaitu harga relatif dan permintaan. Nilai konsumsi dari suatu perekonomian harus sama dengan nilai produksinya, sehingga ada kaitannya dengan kurva indifferent. Yang ketiga, pertumbuhan dan penawaran relatif dunia. Pertumbuhan ini dapat dibagi menjadi pertumbuhan yang bias ekspor dan pertumbuhan yang bias impor. Yang keempat, tarif impor dan subsidi ekspor. Hal ini dapat berpengaruh terhadap harga relatif dan efek penawaran tarif serta adanya pengaruh subsidi ekspor. Adapun batas produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya oportunitas. Negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Adapun ilustrasi peningkatan biaya. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa kurva batas kemungkinan produksi komoditi X dan Y bagi negara 1 dan negara 2. Kedua kurva tersebut berbentuk cembung terlihat dari pusat sumbu yang berarti masing-masing negara menghadapi peningkatan biaya oportunitas dalam produksi kedua komoditi tersebut. Tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal dari X untuk Y mengacu pada jumlah Y yang harus dilepaskan suatu negara untuk memproduksi setiap unit tambahan X. MRT merupakan nama lain untuk biaya oportunitas dari X yang merupakan komoditas diukur sepanjang sumbu horizontal dan diberikan oleh kemiringan absolut dari kurva batas produksi di titik produksi. Alasan meningkatnya biaya oportunitas. Peningkatan biaya oportunitas muncul karena yang pertama, sumber daya produksi tidak homogen. Yang kedua, tidak digunakan dalam proporsi atau intensitas yang nilainya selalu tetap sama dalam produksi semua komoditas. Perbedaan garis batas produksi.
Perbedaan garis batas produksi diakibatkan kedua negara memiliki sumber daya yang berbeda dan teknologi yang digunakan berbeda setiap produksi. Kurva indiferen masyarakat. Kurva indiferen masyarakat menunjukkan berbagai kombinasi dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam masyarakat. Kurva yang lebih tinggi mengacu pada kepuasan yang lebih besar, sedangkan kurva yang lebih rendah untuk kepuasan yang lebih rendah. Selanjutnya, kurva indiferen masyarakat memiliki kemiringan negatif dan berbentuk cembung dari titik asal. Tingkat substitusi marginal. Dalam tingkat substitusi marginal, menjelaskan dalam asumsi X untuk Y, di mana konsumsi mengacu pada jumlah Y yang dapat dilepaskan suatu negara untuk satu unit tambahan X dan tetap berada pada kurva indiferen yang sama. Penurunan MRS atau kemiringan absolut dalam kurva indiferen dikarenakan adanya negara yang mengonsumsi lebih banyak X daripada Y dan lebih menganggap lebih berharga satu unit Y dibandingkan dengan unit X bagi negaranya. Equilibrium dalam kondisi isolasi. Equilibrium dalam kondisi isolasi yaitu tanpa adanya perdagangan. Dengan tanpa perdagangan internasional, maka suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indiferen yang tertinggi yang dapat dicapai oleh batas produksinya. Kurva equilibrium dalam isolasi. Pada gambar tersebut menjelaskan mengenai negara satu berada dalam keseimbangan atau dalam kondisi yang memaksimalkan kesejahteraan dalam isolasi memproduksi dan mengonsumsi pada titik A, di mana batas produksinya mencapai kurva indiferen I. Negara 2 berada pada equilibrium titik A, di mana batas produksinya bersinggungan dengan kurva indiferen I. Dapat disimpulkan bahwa harga relatif X lebih rendah di negara 1 yang hanya 1/4 dibandingkan negara 2 yang sebesar 4. Sehingga negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 di komoditas Y. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.